Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum beribadah, mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman bangkit berdiri ya, kita akan memuji Tuhan. Aku anak raja, aku dipilih Tuhan, aku ditetapkan Tuhan jadi pemenang. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, aku dipilih Tuhan, aku ditetapkan Tuhan jadi pemenang. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Teman-teman percaya kan, di dalam Yesus pasti kita bisa melakukan semuanya. Setuju. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah teman-teman, bulan ini kita merayakan apa ya? Kemerdekaan. Nah teman-teman, ayo kita menyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan,
pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, tepuk firman Tuhan yuk. Ayo. Tepuk firman Tuhan. Ku dengar firman Tuhan, ku tanam dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah, senggol yang salah, tendang jauh-jauh, gol. Nah teman-teman, lagi sekali dong. Lebih semangat ya. Tepuk firman Tuhan. Ku dengar firman Tuhan, ku tanam dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah, senggol yang salah, tendang jauh-jauh, gol. Shalom adik-adik, shalom Kak Michael. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Wah, baik dan luar biasa. Iya, Bunda percaya adik-adik yang ada di rumah semuanya kabarnya sehat dan selalu diberkati oleh siapa? Tuhan Yesus. Iya. Nah, tadi Kak Michael, anak-anak sudah memuji Tuhan loh. Sudah menyembah Tuhan, sudah berdoa. Sekarang saatnya kita ngapain, Kak? Mendengarkan firman Tuhan. Iya, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya Kak Michael ya. Iya, semua adik-adik yang ada di rumah, mari semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bunda akan berdoa, adik-adik semua yang ada di rumah boleh mengikuti. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, setiap hari kami nikmati dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menjamah kami, memberkati kami, supaya kami mampu dan melakukan semua kehendak-Mu, semua firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami di sepanjang ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Lukas ayat yang ke-15, pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Bunda akan ulangi ya. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-21. Nah, di sana perikopnya dikatakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Tentang apa Kak Michael? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Iya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan ini berbicara tentang seorang bapak yang punya 2 anak laki-laki. Ada berapa anaknya? 2 laki-laki. Kira-kira anaknya udah besar atau kecil ya Bunda? Nah, di Alkitab diceritakan anaknya sudah besar, sudah tinggi. Sebesar Kak Michael ini loh. Iya, sudah dewasa. Dia sudah bisa kerja, sudah bisa melakukan banyak hal. Sehingga suatu ketika dia datang kepada bapaknya karena dia merasa sudah besar Kak Michael. Dia merasa sudah besar sehingga dia berpikir, aku kan udah besar, udah bisa mandiri. Mending aku datang aja deh kepada bapakku. Aku pengen minta harta yang menjadi bagianku dan aku pergi dari rumah bapakku. Sehingga dia datang ke rumah bapaknya.
Dan dia berkata kepada bapaknya, Bapak, berikanlah harta yang menjadi bagianku, berikan kepada kami. Nah, kalau mau tahu anak-anak, kita akan baca ayat yang ke-12. Coba Kak Michael bacain, Kak. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Iya, anak yang bungsu meminta bagian hartanya kepada bapaknya. Dan apa yang bapaknya lakukan? Dikasih sama yang bungsu, dikasih sama yang sulung. Tapi yang dilakukan yang bungsu adalah dia pergi menjual semua apa yang diberikan bapaknya itu. Dan waktu dia sudah menerima uangnya, dia pergi meninggalkan bapaknya, pergi ke negeri yang jauh, Kak Michael. Iya, dia pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan saudaranya, dan dia pergi ke negeri yang jauh. Apa yang dilakukannya? Dia kerja enggak? Enggak, Alkitab berkata dia pergi ke negeri yang jauh untuk berfoya-foya. Dia menghabiskan semua hartanya, dia menghabiskan semua apa yang diberikan oleh bapaknya loh, Kak Michael. Kira-kira Kak Michael pernah gak sih kayak gitu? Wah, belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Tapi yang di Alkitab ini, si bungsu ini mengatakan dia pergi meninggalkan bapaknya, menghabiskan semua hartanya. Nah, sehingga sesudah semua hartanya habis, tidak ada lagi yang tersisa, terjadilah kelaparan di negeri itu. Terjadi apa, Kak Michael? Kelaparan. Iya, kelaparan di negeri itu. Sehingga waktu dia pengen makan, sudah nggak ada makanan lagi. Dia sudah tidak punya uang lagi karena hartanya sudah habis. Dia kelaparan, dia mencari makanan sudah tidak ada. Sehingga dia terfikir dalam hatinya, mending aku cari pekerjaan aja Sehingga dia pergi, dia cari pekerjaan. Dia ketemu dengan satu tuan yang punya binatang yang sangat banyak. Dia datang kepada tuan ini. Bapak, Tuan punya pekerjaan nggak buat saya, katanya gitu kan. Saya kelaparan Tuan, saya tidak bisa makan, saya butuh pekerjaan supaya saya bisa makan. Terus tuannya ini dengan bengisnya berkata apa? Udah, sana saya pergi, saya punya binatang tuh di belakang. Kamu pergi sana jaga binatang saya, nanti saya akan kasih kamu makan, kata tuannya. Dia pergi ke belakang, ternyata di belakang itu dia punya kandang babi, Kak Michael. Kandang babinya itu banyak sekali, bukan cuma satu, banyak, dan dia punya ternak yang sangat banyak. Jadi dia disuruh di sana jaga kandang babi dan jaga babinya. Kak Michael, kira-kira kalau Kak Michael disuruh jaga babi, mau nggak? Wah, enggak. Enggak mau ya? Enggak. Iya, karena babi itu kotor ya, Kak Michael ya. Kotor. Iya. Apalagi tadinya Kak Michael tinggal di istana, terus tiba-tiba disuruh jaga babi, mau nggak? Wah, enggak. Nggak mau ya? Iya, tapi anak yang bungsu ini dia mau. Karena apa? Dia sudah tidak punya uang lagi, sehingga dia pergi jaga babi di belakang. Nah, waktu dia lihat babinya sedang makan, dia ngiler, dia ngences, karena dia kelaparan. Terus dia bilang dalam hatinya, aduh aku lapar banget. Dia pergi menjumpai tuannya, dan dia bilang, Tuan, saya bisa nggak minta sedikit aja dari makanan babi itu? Terus tuannya berkata apa? Enak aja, hari gini kau minta makanan, sekarang lagi kesusahan di negeri kita, lagi kelaparan. Kalau saya kasih kau makanan, nanti babi saya tidak bisa makan, kata tuannya. Sedikit aja Tuan, sedikit aja. Tapi tuannya bilang, nggak boleh, kamu tidak boleh makan makanan babi itu. Kak Michael, mau nggak kalau disuruh makan makanan babi? Wah, enggak. Itu kan makanan hewan ya. Iya. Enggak. Dulu Bunda waktu di kampung punya babi loh. Itu makanannya itu jorok banget loh, Kak Michael. Ini kalau Bunda disuruh makan itu nggak mau. Kak Michael juga nggak mau ya? Enggak lah. Nggak mau. Anak-anak mau nggak kalau disuruh makan makanan babi? Pasti nggak mau. Tapi anak bungsu ini mau. Karena apa? Karena dia sedang kelaparan. Itu pun tidak dia dapatkan, Kak Michael. Ya. Padahal sudah makanan babi loh. Itu pun dia nggak dapetin. Iya, karena tuannya nggak mau kasih. Sehingga dia sedih, dia menangis. Sambil dia liatin babinya, dia berpikir gini. Kita baca ya di ayat yang ke-17, Kak Michael, coba bacain. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Iya, akhirnya anak bungsu ini sadar. Dia bilang apa?
betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, setelah anak bungsu ini sadar dengan apa yang dia lakukan, dia berkata, ngapain aku di sini capek-capek? Dia bilang gitu loh Kak Michael, ngapain aku di sini ngemis-ngemis? Papaku kan punya banyak upahan di istananya, dia punya banyak harta. Iya Kak, dia punya banyak uang. Aku di sini kelaparan. Mending aku sekarang pergi ke rumah Bapakku. Aku minta maaf sama dia dan aku berkata, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Dan dia berkata apa Kak Michael? Di ayat yang ke-20 dikatakan apa? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, dia ngambil keputusan untuk pergi kepada bapaknya. Tapi anak-anak, waktu dia masih jauh, sudah mau dekat ke rumahnya tapi masih jauh, bapaknya lihat Kak Michael. Bapaknya lihat si bungsu ini. Waktu dia lihat apa yang dilakukan bapaknya, kira-kira bapaknya bilang, jangan kau pergi. Kamu tidak layak lagi di sini. Kamu sudah pergi menghabiskan uangmu, kamu nggak boleh datang ke sini. Kira-kira digituin nggak Kak Michael? Alkitab tadi berkata apa? Enggak ya? Enggak, tapi apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya berlari menjumpai si bungsu dan dia dipeluk, dicium. Bapaknya tidak marah, bapaknya tidak benci kepadanya, tapi justru bapaknya mengasihinya, memeluk dia dan mencium dia Kak Michael. Luar biasa bapaknya ini ya Kak Michael ya. Coba kalau Kak Michael yang buat gitu atau Bunda Hot yang buat gitu, kira-kira papanya Kak Michael tetap terima nggak? Wah, itu masih belum tentu ya. Ya. Bisa-bisa dibilang udah pergi sana. Tapi di cerita Alkitab ini dikatakan bapaknya nggak benci kepada anak bungsu ini, tapi justru dipeluk dan dicium. Nah anak-anak, apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini Kak Michael? Kita belajar satu hal seperti Bapa yang tadi di Alkitab, demikian terlebih Bapa kita yang ada di surga. Dia sangat apa ini Kak Michael? Sangat apa namanya ini nih? Sangat cinta. Iya, dia sangat cinta sama kita, dia sangat mengasihi kita, dia sarange. Coba anak-anak buat gini, sarange. Iya, sarange. Dia sayang kepada kita semuanya. Meskipun kita sudah melakukan banyak kesalahan, banyak pelanggaran, banyak dosa, tapi itu tidak dia ingat. Tapi dia telah mengirimkan anaknya ke surga. Dia mati di kayu salib. Dia menghapus dosa kita, sehingga kita dijadikan menjadi anak-anak yang merdeka. Iya Kak Michael, kita dijadikan Tuhan menjadi anak-anak yang merdeka. Tuhan tidak mengingat setiap kesalahan kita, Tuhan tidak mengingat setiap dosa kita, tapi dia datang, dia mati di kayu salib, dan kita dijadikan sebagai pemenang, sebagai anak-anak yang merdeka. Dan kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Nah anak-anak, seperti negara kita dalam minggu ini akan merayakan ulang tahun yang keberapa Kak Michael? 75 iya, tahun. Merayakan ulang tahun yang ke-75 tahun. Itu artinya negara kita telah merdeka berapa tahun? 75 tahun. Nah kita juga semua adik-adik yang ada di rumah, bunda, semuanya kita yang percaya kepada Kristus. Sejak Yesus mati di kayu salib, dia bangkit dan naik ke surga. Sejak saat itu sampai sekarang kita jadi apa Kak? Anak-anak yang merdeka. Kita merdeka dari setiap dosa, kita merdeka dari setiap kesalahan kita, dan kita dijadikan umat-umat anak-anak yang pemenang. Tepuk tangan buat semuanya. Iya, kita bersyukur punya Yesus ya. Jadi jangan pernah berkata bahwa Tuhan itu nggak mengasihiku. No, Tuhan tetap sayang dan senantiasa mengasihi kita, dan Tuhan memberikan kita kemerdekaan, kemenangan dari segala dosa yang kita lakukan. Menjadi anak yang taat, anak yang setia,
anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini ya. Kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa semua adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Ya, mari kita semuanya berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami percaya kami menjadi anak-anak yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus karena Engkau telah mati bagi kami, darah-Mu tercurah untuk menghapus setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Bapa yang baik, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi penopang, menjadi penerang di setiap jalan kami anak-anak Tuhan. Terpujilah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Teman-teman, kita berdoa buat bangsa Indonesia yang sudah berumur 75 tahun. Yuk berdoa yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat Indonesia Tuhan. Engkau telah memberkati Indonesia ini Tuhan yang sudah berumur 75 tahun Tuhan. Tolonglah lindungi terus Indonesia Tuhan agar tidak dijajah oleh negara lain lagi Tuhan. Dan Tuhan, sekarang Indonesia Tuhan sedang dilanda oleh COVID-19 Tuhan. Tolong lindungi Tuhan dan patahkan kuasa iblis Tuhan atas bumi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam Merdeka!